Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelum belajarnya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1 pembelajaran kedua. Yang kameranya belum diaktifkan, tolong diaktifkan ya, agar ibu tahu siapa saja yang hadir pada hari ini. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Tiga, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan tentang siklus air. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Kita akan mempelajari tentang lagu air terjun dengan tangga nada Do sama dengan C, ciptaan Ate Mahmud. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan lagu air terjun bersama-sama ya. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air yaitu untuk keperluan rumah tangga, untuk pertanian, industri, dan pembangkit listrik. Setiap hari kita menggunakan air. Mengapa air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan ya? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus ini dinamakan siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video tentang siklus air. Halo semuanya, kita akan belajar tentang siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Tahapan siklus air ada 4. Yang pertama evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan. Ini dikenal sebagai presipitasi. Air hujan yang membasahi dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran rendah melalui aliran danau, sungai,
hingga ke lautan. Air yang berada dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak akan habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Setelah kita simak video tentang siklus air, Ibu punya cara yang mudah untuk menghafal bagaimana terjadinya siklus air. Cara ini dengan menggunakan tepuk hujan. Perhatikan Ibu ya. Tepuk hujan, air laut menguap, jadilah awan. Awannya keberatan, jadilah hujan, hujan, hujan. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk menghafal siklus air? Dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi itu secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Sekarang, lihatlah di hadapan kalian anak-anak. Ada 3 anak yang sedang membaca buku. Nah, di sini salah satu anak mengatakan bahwa dia membaca buku yang sangat seru tentang semut dan gajah. Temannya berkata, "Kalau ceritanya tentang semut dan gajah, berarti buku tersebut adalah buku bacaan fiksi." Nah, temannya yang lain mengatakan bahwa bacaan fiksi adalah bacaan yang ceritanya khayalan atau tidak nyata. Urutan peristiwa fiksi ada pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa yang menimbulkan masalah, permunculan masalah, puncak masalah atau konflik, penyelesaian konflik, dan yang terakhir ada akhir cerita. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca cerita semut dan gajah ya. Nah, setelah membaca cerita semut dan gajah, apa saja ya urutan peristiwanya? Urutan peristiwa yang pertama, Beri si beruang melarang semut mengambil air. Urutan yang kedua, semut tidak menyadari dan terus berjalan ke arah air. Urutan yang ketiga, Beri marah dan mencakar serta berteriak. Urutan yang keempat, semut bingung dengan sikap Beri. Urutan yang kelima, semut pergi dari tempat itu dan Beri kembali ke sarangnya dengan jengkel. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembelajaran. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu lagu Air Terjun merupakan lagu yang menceritakan tentang air. Lagu Air Terjun diciptakan oleh Ate Mahmud dengan menggunakan tangga nada Do sama dengan C. Air di bumi mengalami siklus air. Tahapan pada siklus air yaitu ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan transpirasi. Lalu, cerita semut dan gajah termasuk cerita fiksi, di mana cerita fiksi merupakan cerita khayalan atau tidak nyata. Baik anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Jika ingin berpergian, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.